Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 971. Saat Suyi tiba, banyak sosok berkumpul di area laut dekat jalan pemakaman. Namun, karena luasnya wilayah laut ini, sosok-sosok itu tersebar dan terpisah satu sama lain, dan mereka tampak saling menjaga. Apa yang mereka lakukan? Menunggu untuk menonton kesenangan, atau menunggu untuk menyambut yang kuat yang kembali dari jalan pemakaman dan dunia bawah? Pluto agak bingung. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka merasakan kesempatan untuk menerobos. Pluto terkejut. Saya melihat Suyi melanjutkan, jalan cahaya yang mengelilingi dunia bawah dari Burial Dao berasal dari bagian dari aturan asli dunia bawah, dan suara Dao yang bergema di dunia ini tampak halus. Faktanya, itu adalah ritme dari kekuatan aturan Dao, seperti pernapasan manusia, pasang surut yang dibentuk oleh laut, dan ada segala macam misteri di dalamnya. Jika Anda bermeditasi dan memahami, Anda dapat dengan mudah menangkap kesempatan untuk menerobos alam, memasuki alam pencerahan, mematahkan belenggu alam Anda sendiri dalam satu gerakan, dan mencapai transformasi yang menakjubkan di jalan. Namun, jika basis kultivasi tidak cukup dan curah hujan tidak cukup, mudah untuk masuk ke dalam iblis, dan tubuh akan dihancurkan. Setelah mendengarkan, Pluto tiba-tiba menjadi sedikit aneh, dan berkata, jadi, rekan Taois datang kali ini, juga berniat mengambil kesempatan untuk membuktikan Dao sebagai kaisar. Bagus. Suyi mengangguk dengan tenang. Pada akhirnya, ada sedikit antisipasi di matanya yang dalam. Buktikan caranya. Bagi Suyi, semua upaya yang dia lakukan sejak reinkarnasi dan rekonstruksi sedang mempersiapkan langkah menjadi kaisar. Ini adalah punggungan batas. Selama Anda melangkah ke dalamnya, itu berarti Anda berada di jalur yang sama dengan kehidupan sebelumnya. Hal yang paling penting adalah bahwa di dunia bawah pemakaman Dao Suyi menemukan petunjuk misteri reinkarnasi, dan juga membuat reruntuhan ini seperti jembatan tak terlihat, melewati kehidupan Suyi sebelumnya dengan kehidupan ini. Pluto tertegun. Dia tidak pernah berharap Suyi begitu jujur. Namun, dapat dilihat dari sisi bahwa Suyi tampaknya memiliki keyakinan mutlak pada dakwah ini. Setelah hening sejenak, Pluto berkata, dikatakan bahwa pemakaman Dao Netherland ini muncul setengah tahun yang lalu. Selama ini, banyak kekuatan teratas di 6 domain dan 13 alam dunia bawah telah mendengar beritanya, lanjut untuk menjelajahinya. Ini juga berarti masih banyak karakter kuat yang berkumpul di Underworld of the Burial Dao hari ini. Suyi mengangguk ringan. Lebih penting lagi, jelajahi keberadaan hantu pembawa peti mati dan ayam jago tua. Selain itu, kapal hitam misterius itu juga diduga terkait dengan jalur pemakaman. Kamu yakin mau jalan-jalan? Suyi bertanya. Dunia bawah adalah tempat paling tabu dan ganas di lautan kepahitan. Pluto berkata tanpa ragu, tentu saja, itu hanya tiruan, bahkan jika Anda mati di dalamnya, itu tidak masalah. Di sisi lain, jika Anda memiliki kesempatan untuk menjelajahi rahasia reinkarnasi, Anda dapat menghasilkan banyak uang. Suyi berhenti berbicara omong kosong dan berkata, kalau begitu kamu bisa melakukannya sendiri. Berbicara, dia menyingkirkan perahu yang tenggelam dan hanyut. Apakah kamu berencana untuk bertindak sendiri? Pluto tidak bisa membantu tetapi berkata, omong kosong, kamu selalu ingin memukulku, bagaimana mungkin aku tidak waspada? Suyi tidak melihat ke belakang. Pluto, seperti tali yang jatuh dari langit, sosok itu bergoyang lembut dan menghilang begitu saja. Ingin menyingkirkanku? Tidak mungkin. Pluto diam-diam kejam. Alasan mengapa dia mengambil inisiatif untuk berjalan dengan Suyi kali ini benar-benar memiliki pemikiran lain. Karena Suyi telah melakukan perjalanan ke Underworld of the Burial Dao di kehidupan sebelumnya, dia tahu tempat terlarang ini dengan baik, dan dari sinilah Suyi menemukan petunjuk yang berhubungan dengan reinkarnasi. Karena itu, Pluto yakin selama dia bisa bertindak dengan Suyi, akan ada banyak keuntungan. Tapi sekarang, Suyi ingin menyingkirkannya, bagaimana dia bisa berdamai? Suara mendesing. Sosok Pluto melintas, dan dia juga mulai beraksi. Namun, dia dengan cepat berhenti di kehampaan, mengerutkan kening. Sejak di kota malam abadi, dia mendapatkan cara untuk memasuki dunia bawah pemakaman Dao dari Suyi. Tetapi ketika Anda benar-benar bertindak, Anda menemukan bahwa Anda perlu menunggu kesempatan untuk memasukinya. Ada banyak jalan cahaya yang diselimuti Underworld of the Burial Dao, dan cara untuk memasukinya adalah menemukan sinar cahaya yang memenuhi aturan ruang dari sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ini. Sebelumnya, Suyi melakukan hal itu. Sampai lama, Pluto akhirnya mengambil kesempatan untuk merebut seberkas cahaya yang mengalir dengan kekuatan hukum antariksa, namun dia cukup tertekan. Karena dia tahu, sulit untuk mengejar Suyi. Tidak peduli apa, aku akan menemukanmu. Pluto menggertakkan giginya diam-diam. Suara mendesing.
Sosok anggunnya menghilang begitu saja. Jalan pemakaman Netherworld. Bulan purnama putih menggantung tinggi, menumpahkan sentuhan perak. Di salah satu puncak, Tuan, tidak ada yang masuk selama setengah bulan, apakah kita masih perlu tinggal di sini? Seorang pria berjubah hitam dengan janggut coretan bertanya dengan lembut. Dia membawa pedang kuno, dengan kulit gelap dan mata tajam. Ini baru setengah bulan, apa paniknya? Seorang lelaki tua dengan mahkota tinggi dan pakaian kuno duduk bersila dan berkata dengan ringan, kita hanya perlu mengikuti perintah dan tetap di pintu masuk ini. Di bahu kiri jubahnya, sebuah pola aneh tergambar, dengan 9 bintang menjaga pedang Dao. Pria berjubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuanku, saya tidak pernah yakin, siapa yang dicari oleh murid-murid Dewa Fima. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu. Tiba-tiba, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat ruang angkasa yang keras beriak di langit di atas langit, diselimuti cahaya bulan keperakan. Seseorang datang. Pria berjubah hitam itu segar dan segera bangun. Orang tua itu jauh lebih tenang dan berkata, mari kita lihat kultivasi seperti apa orang itu. Jika pihak lain bekerja sama, tentu saja itu yang terbaik. Jika mereka tidak bekerja sama, belum terlambat untuk memulai. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Saat berbicara, riak ruang di kehampaan tiba-tiba menghasilkan suara gemuruh. Mengikuti, dalam cahaya terang, sosok pemuda berjubah muda muncul begitu saja. Dibandingkan dengan karakter yang memasuki dunia bawah untuk pertama kalinya, pemuda itu terlihat sangat tenang. Ini mengejutkan pria berjubah hitam dan pria tua itu. 1. Di masa lalu, selama orang-orang kuat masuk, mereka semua mengorbankan harta mereka untuk pertama kalinya, dan mereka semua waspada, jangan sampai mereka mengalami perubahan. Namun pemuda ini tidak memiliki sedikit pun kewaspadaan dan kegugupan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa pihak lain hanya memiliki basis kultivasi Spirit Will Realm. Tuanku, menurutku, anak ini jelas bukan target yang kita cari. Pria berjubah hitam itu sedikit kecewa. Dia tidak menutupi napas dan suaranya, dan dia tampak tak kenal takut. Lelaki tua itu juga menghela nafas dan berkata, meskipun lelaki kecil ini tidak terlalu kuat, tetapi dia sangat berani, dia berani pergi ke tempat pemakaman ini sendirian, pergi dan tangkap dia. Memang, berbicara, lelaki tua itu menutup matanya, sepertinya dia tidak peduli. Aku juga tidak ingin mengemas barang sekecil itu. Pria berjubah hitam itu bergumam. Namun, dia masih terhibur, sosoknya melintas, dia bangkit dari udara tipis, memandangi pemuda berjubah di kejauhan, dan berkata, anak kecil, kamu sangat berani, berani lari sendiri apakah kamu tidak takut kematian ketika kamu pergi ke dunia bawah? Di kejauhan, Sui dengan serius bertanya, perampokan. Pria berjubah hitam itu mencibir, tidak mau menjelaskan, dan berkata, oke, berhenti bicara omong kosong, datang ke sini dengan patuh, dan ketika saatnya tiba, aku akan membawamu ke suatu tempat. Sui mengelus dagunya dan berkata, mau kemana? Pria berjubah hitam menjadi tidak sabar dan memarahi, mengapa kamu berbicara begitu banyak? Kemarilah sendiri. Kalau tidak, jika kamu membiarkan aku melakukannya, kamu akan menderita. Kaisar Alam Xuanzao. Baiklah. Sui berjalan mendekat. Pria berjubah hitam itu menjentikkan jarinya dan memuji, anak yang pintar, ikut aku. Dia berbalik dan berjalan turun dari kehampaan ke puncak gunung itu. Sui mengikuti dan jatuh. Sui sedikit mengernyit saat melihat lelaki tua itu duduk bersila. Di sisi kiri baju lelaki tua itu, ada pola, pedang lengkungan bintang 9, yang merupakan simbol gunung pedang Jiuxing. Gunung pedang 9 bintang adalah salah satu dari 6 gerbang hutan belantara besar. Pada titik ini, Sui samar-samar mengerti dan berkata, apakah kamu dari aliansi Xuanjun? Sejak dia datang ke Kuhai, dia mengetahui dari Master Ziliaoshai bahwa 4 murid Fima, Gu Ziming, Sang Guanji, Cheng Tiankun, dan Nisuang, telah pada saat itu, mereka masing-masing memimpin pasukan dari Daomen ke-6 untuk pergi ke kedalaman Laut Kepahitan untuk menjelajahi dunia bawah pemakaman Dao. Namun, Sui tidak menyangka bahwa dia baru saja memasuki dunia bawah burial Dao dan bertemu satu sama lain. Ini bukan kebetulan. Hah, penglihatanmu bagus. Pria berjubah hitam itu terkejut. Tapi sekarang, seorang pemuda di Spirit Will telah melakukannya. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk bersila juga diam-diam membuka matanya, menatap Sui sekali lagi, dan berkata dengan ringan, sepertinya latar belakang teman kecil itu tidak sederhana. Sui tersenyum dan berkata, mengapa kamu tinggal di sini? Ada 36 ruang yang memasuki dunia bawah jalan pemakaman, yang mengarah ke berbagai wilayah dunia bawah jalan pemakaman. Ini membuat Sui bertanya-tanya apakah sekitar 36 pintu masuk telah dijaga oleh kekuatan Liga Xuanjun. Dan mereka melakukannya untuk tujuan lain. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 972. Diinterogasi seperti ini oleh Sui, pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan cemberut dan berkata, nak, kamu adalah seorang tahanan sekarang, mengapa ada begitu banyak pertanyaan?
Nada tidak senang. Orang tua itu selalu merasa ada yang tidak beres. Pemuda di depannya terlalu tenang, seolah-olah dia tidak tahu betapa berbahayanya situasinya, dan bahkan mengambil kesempatan ini untuk bertanya. Aku bahkan tidak memiliki kesadaran menjadi seorang tahanan. Sekedar ngobrol. Su Yi tersenyum. Pria berjubah hitam itu juga menyadari ada yang tidak beres dengan perilaku Su Yi. Dalam waktu normal, setiap karakter yang diblokir sekuat raja, tetapi juga terkejut dan marah, baik mengakui sepenuhnya atau berjuang dengan hidupnya. Hanya sedikit orang yang setenang pemuda di depannya ini. Kamu, tidak takut kami akan menjagamu. Pria berjubah hitam itu memiliki mata yang tajam dan mengintimidasi. Mengapa takut? Su Yi tertawa. Menurut saya, lebih baik Anda menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Jika tidak, saya khawatir akan ada kekhawatiran yang mengancam jiwa. Pria tua itu tiba-tiba berkata, Wei Hong, ada yang tidak beres dengan anak ini, cepat tangkap dia. Pria berjubah hitam mengecilkan pupilnya, dia tidak menunda sama sekali, dia mulai langsung. Ledakan, lengan kanannya mencuat, kelima jarinya seperti cakar naga biru, dan dia meraih bahu Su Yi dari udara. Kekuatan hukum emas yang menakutkan, melilit lima jarinya, menyilaukan, merobek kehampaan, sangat sengit. Kenapa mengganggu? Su Yi menghela nafas pelan. Aktivitas jubah lengannya. Ledakan. Suara benturan yang memekakkan telinga terdengar. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba pingsan, dan seluruh sosoknya bergetar hebat. Dalam satu pukulan, cukup tangkap pembangkit tenaga listrik alam Xuan Zhao tingkat menengah. Pipi pria berjubah hitam itu memerah dan wajahnya penuh kebingungan, seolah-olah dia tidak percaya bahwa dia akan ditangkap oleh sosok ranah roda roh dengan satu pukulan. Tentu ada masalah. Pria tua itu berdiri, matanya bersinar seperti listrik, dan dia berlama-lama dengan niat membunuh. Namun, hatinya bergetar. Dia yakin bahwa pemuda berjubah hijau ini adalah basis kultivasi Spirit Will Realm, dan tidak akan ada kepalsuan, tetapi dengan basis kultivasi seperti itu, dia langsung menangkap seorang kaisar seperti Wei Hong. Ini mengerikan. Dengan bunyi gedebuk, Su Yi melemparkan pria berjubah hitam Wei Hong ke tanah, menginjak dadanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tertarik mengambil peran seperti Anda, jawab saya dengan jujur. Masalahnya, saya akan memberikan Anda cara untuk hidup. Diinjak-injak di bawah kaki seorang remaja membuat mata Wei Hong terbelah dan dia merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria tua itu tampak murung, matanya berkilat, dan berkata, teman, jika ada yang ingin kau katakan, biarkan Wei Hong pergi dulu, aku yakin kau tidak ingin benar-benar merobek wajahmu dengan aliansi Xuanjun kita, bukan? Klik, jari-jari kaki Su Yi memberikan kekuatan, tulang rusuk Wei Hong retak, rasa sakit membuat bibirnya mengerang, pipinya bengkok, dan seluruh tubuhnya berkedut. Saya melihat Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, saya memiliki kesabaran yang terbatas, jika Anda berbicara omong kosong lagi, saya akan membunuhnya. Kata-katanya diremehkan, tetapi sikap tenangnya terasa dingin. Pria tua itu terdiam sejenak, dan berkata, jangan sembunyikan dari teman-temanku, kami ditempatkan di sini, dan kami memang diperintahkan untuk menangkap seseorang. Siapa? Tidak jelas. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, yang harus kita lakukan adalah membawa semua orang kuat yang memasuki jalan pemakaman ke Duan Hunling, dan menyerahkannya kepada murid ketiga Dewa Fima, Gu Ziming, adapun hal-hal lain, kami. Saya benar-benar tidak tahu. Gunung Jiwa Patah. Su Yi ingat bahwa sekitar 30 mil jauhnya dari pegunungan ini adalah tempat terlarang paling misterius di jalur pemakaman dan dunia bawah Gua Surgawi 6 Jalan. Dengan kelakuanmu, bagaimana jika kamu menghadapi musuh yang tak terkalahkan? Su Yi bertanya. Dia telah melihat bahwa lelaki tua itu memiliki kultivasi kesempurnaan agung dari alam cahaya yang mendalam. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, kami dari aliansi Xuanjun, bahkan jika kami menghadapi musuh besar, pihak lain tidak akan berani menyinggung kami dengan mudah. Selain itu, kami akan meyakinkan mereka bahwa selama kami mengkonfirmasi bahwa mereka bukan orang-orang yang kita cari oleh aliansi Xuanjun pasti tidak akan mempermalukan mereka. Su Yi mencibir dan berkata, ternyata rubah dan harimau, menakuti orang dengan potensinya, benar-benar tidak berharga. Orang tua itu tampak jelek dan tetap diam. Selanjutnya, Su Yi mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Segera diketahui bahwa nama lelaki tua itu adalah Fu Donghua, dari Jiuxing Jianshan, dan mematuhi Gu Ziming, seorang murid Fima. Menurut apa yang dikatakan Fu Donghua, pusat kekuatan Liga Xuanjun yang memasuki dunia bawah pemakaman Dao kali ini bukan hanya 4 murid Fima dan kekuatan kultivasi yang dipimpin oleh mereka. Ada juga 4 karakter yang lebih tua dari Suanyou Jing. Setelah memasuki dunia bawah, murid Fima, Gu Ziming, mengeluarkan perintah untuk mengirim sekelompok orang kuat untuk berdiri di 36 pintu masuk menuju dunia bawah. Alasan mengapa mereka bekerja sangat keras adalah untuk menangkap seseorang. Ini sepertinya membingungkan. Sayangnya, lelaki tua dari Gunung Jiuxingjian itu tidak tahu siapa orang yang ingin ditangkap oleh Fimomon. Apakah Tao Dusan Jun bersama orang-orang Liga Xuanjunmu? Su Yi tiba-tiba bertanya.
Lelaki tua itu tampak terkejut dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana kamu tahu tentang ini? Su Yi tidak menjawab, dan bertanya lagi, di mana dia sekarang? Pria tua itu terdiam sesaat, dan berkata, pada hari pertama kami memasuki dunia bawah dari Burial Dao, orang ini memasuki Gua Surgawi 6 Dao. Dikatakan bahwa dia ingin menjelajahi rahasia reinkarnasi. Su Yi mengangkat alisnya sedikit, tempat Gua Surgawi 6 Jalan berada, bahkan jika karakter Suan Yujing memasukinya, itu juga lebih beruntung daripada keberuntungan. Dengan karakter ayam tua yang berhati-hati, beraninya dia berani melakukannya. Pasti ada sesuatu yang lain di sana. Temanku, aku sudah mengatakan semua yang bisa kukatakan padamu, sekarang, bisakah kamu melepaskanku? Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Su Yi memikirkannya sebentar, dan berkata, sampai jumpa lagi, aku tidak akan berbelas kasih lagi. Setelah semua, dia berjalan pergi. Su Yi tidak membunuh pria berjubah hitam Wei Hong, yang membuat lelaki tua itu lega, dan wajahnya menjadi suram. Tuan, mengapa Anda tidak membunuhnya? Begitu Wei Hongfu keluar dari masalah, dia berbicara dengan cemas. Dia bisa menaklukkanmu dengan satu pukulan, kenapa dia tidak bisa menaklukkanku dengan satu pukulan? Pria tua itu menghela nafas. Wei Hong kehilangan kata-kata. Namun, masalah ini harus dilaporkan kembali secepat mungkin. Orang tua itu membuat keputusan dan mengeluarkan jimat rahasia emas dari lengan bajunya. Dalam beberapa saat, ledakan, pelangi emas membumbung ke langit, lalu menghilang. Dari kejauhan, saat melihat pelangi keemasan yang berkedip-kedip, Su Yi yang sedang berjalan bebas di pegunungan tersenyum dan mengabaikannya. Enak bikin gaduh. Semakin curiga orang-orang di Liga Xuanjun, semakin mereka bisa memanfaatkannya. Dan inilah alasan mengapa Su Yi tidak membunuhnya tadi. Dia membutuhkan pihak lain untuk mengirim pesan untuk menyebabkan gerakan. Di tempat pemakaman ini, dia tidak takut pada siapapun. Pertama pergi ke Liu Daotian Grottus untuk melihat apakah kamu bisa melihat ayam tua itu. Su Yi berpikir sambil berjalan. Gunung pecah jiwa. Gunung hitam dengan ketinggian ribuan kaki dan tidak ada rumput. Di atas perbukitan, terdapat istana-istana sederhana. Ini adalah kamp sementara pusat kekuatan Liga Xuanjun. Bulan perak. Salah satu istana terang benderang. Sejauh ini, di pemakaman dan dunia bawah ini, kecuali beberapa area tabu, kami telah menjelajahi tempat lain, dan kami belum menemukan petunjuk apapun terkait reinkarnasi. Seorang wanita yang dingin, sombong, dan cantik berbicara. Ni Suang, seorang murid Fima, pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari alam Xuanzhao. Di 4 tempat terlarang, relik dewa pemakaman, jurang besar yang tenggelam. Seorang pria dengan lengan elegan dan jubah Konfusius mengerang. Sang Guanji, tahap awal alam Xuanzhao, juga seorang murid Fima. Seorang pria muda berpakaian kain kabung mengelus dagunya dan berkata dengan lembut, adapun jurang yang tenggelam, itu diselimuti aturan guntur yang aneh sepanjang tahun. Sejauh ini, tidak ada kesempatan untuk memasukinya. Jika Anda pergi ke sana dengan paksa, kamu pasti akan mati. Gu Ziming, Xuanzhao Realm tahap selanjutnya budidaya. Setelah jeda, Gu Ziming melanjutkan, dan lokasi, tahap reinkarnasi, seperti misteri, sejauh ini belum ada yang bisa menemukannya, dan bahkan tidak ada yang yakin. Bumi, apakah itu benar-benar ada? Hanya 6 jalan surga, kami telah menemukan beberapa petunjuk, tapi sayangnya, itu masih jauh dari cukup. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas pelan. Orang-orang ini telah memasuki tempat pemakaman ini selama beberapa waktu, tetapi sejauh ini mereka belum benar-benar menggali petunjuk yang berkaitan dengan rahasia reinkarnasi. Saat ini, saya hanya tahu bahwa ada dugaan petunjuk terkait reinkarnasi di Gua Surgawi 6 Jalan, tetapi diperlukan konfirmasi lebih lanjut. Kakak senior, apakah Anda benar-benar yakin bahwa seseorang di dunia ini dapat membuka kuil perunggu di Gua Surgawi 6 Jalan? Seorang pria dengan kulit pucat dan jubah Cina mau tidak mau berbicara. Cheng Tiankun. Di tahap tengah alam Xuanzhao, dia adalah murid Fima, seperti Gu Ziming, Sang Guanji, dan Ni Suang. Mendengar ini, semua orang memandang Gu Ziming. Mereka semua tahu bahwa ada kuil perunggu misterius di Gua Liu Daotian. Pintu candi terbuka. Hal ini membuat Gu Ziming dan yang lainnya curiga bahwa jika ada petunjuk reinkarnasi di Gua Surgawi 6 Jalan, kemungkinan besar tersembunyi di kuil perunggu itu. Seseorang pasti bisa membuka gerbang kuil itu, tidak diragukan lagi. Mata Gu Ziming berkedip, selain itu, jika orang ini tahu bahwa jalan pemakaman telah lahir, dia pasti akan datang. Segera setelah saya mengatakan ini, langkah kaki terdengar di luar aula. Tuan, ada berita dari Jiuxing Jianshan Fudonghua. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 973. Seorang pria muda di Spirit Wheel. Setelah mengetahui berita dari Fudonghua, Gu Ziming terkejut, dan matanya memiliki warna yang aneh. Ni Suang, Sang Guanji, dan Cheng Tiankun juga terkejut. Wei Hong adalah diaken Jiuxing Jianshan, raja dari alam Xuanzhao, bagaimana dia bisa ditangkap dengan satu pukulan? Anak ini punya masalah besar.
Sungguh aneh bahkan tokoh senior seperti Fu Donghua tidak bisa melihat kedalaman pemuda itu. Semua orang membicarakannya, tapi melihat mata Gu Ziming menyapu orang-orang di aula, senyuman muncul di bibirnya, dan dia berkata dengan santai. Aku punya firasat bahwa orang ini, mungkin orang yang kita tunggu-tunggu. Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang terkejut. Gu Ziming berdiri dan berkata dengan mata cerah, saatnya beraksi. Burial Dao Netherland, peninggalan kuno yang telah dilestarikan sejak zaman kuno, sebenarnya adalah dunia daratan yang sangat luas. Di dunia ini, siang dan malam hanya berputar setiap 7 hari. Hari ini sangat singkat, hanya 1 hari. Saat ini, jalan pemakaman juga paling aman, dan hampir tidak ada hal berbahaya dan aneh yang akan terjadi. Dan ketika malam tiba, itu akan berlangsung 7 hari. Selama 7 hari ini, segala macam hal berbahaya dan tak terduga akan terjadi di area utama jalan pemakaman dan dunia bawah. Jiwa heroik kuno yang tersembunyi jauh di dalam tanah akan muncul. Ada gerombolan roh jahat yang aneh dan menakutkan. Ada juga segala macam kekuatan malapetaka yang tiba-tiba akan meletus, dan dapat dengan mudah merenggut nyawa kaisar. Dan sekarang, itu adalah malam gelap pemakaman. Saat ini, meskipun kaisar bepergian, dia harus berhati-hati dan mengambil setiap langkah. Tapi di mata Suyi, itu bukan apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, untuk menjelajahi rahasia reinkarnasi, dia menjelajahi hampir setiap wilayah dunia bawah, dan dia mengetahui kondisi tanah terlarang ini dengan baik. Di mana ada bahaya, di mana tidak bisa didekati, dan di mana ada pembunuhan, itu bahkan lebih jarang terjadi. Di mata orang luar, tempat di mana ada kehidupan 9 kematian, tetapi di matanya, tidak ada bedanya dengan mengunjungi kembali tempat lama. Suara mendesing. Dia berjalan santai, berjalan di antara gunung dan sungai. Dengan bulan purnama perak di langit, tidak ada bahaya, tidak ada angin, dan tidak ada ombak. Aku tidak tahu di mana hantu tua pembawa peti mati itu terperangkap. Setelah menemukan ayam tua itu, belum terlambat untuk mengetahui keberadaan lelaki tua ini. Adapun untuk membuktikan Tao dan menjadi kaisar, tetapi kamu dapat memilih untuk menerobos alam di tahap reinkarnasi, yang berisi kekuatan aturan paling orisinal, yang awalnya terhubung ke kolam samsara. Meskipun kolam reinkarnasi telah lama dihancurkan, masih banyak jejak reinkarnasi pada tahap reinkarnasi. Ketika saya menjadi kaisar, cukup bagi saya untuk menangkap beberapa nafas reinkarnasi lagi. Suyi berpikir sambil berjalan. 2 jam kemudian, di kejauhan, sebuah gunung hitam dengan ketinggian ribuan meter muncul di bidang penglihatan Suyi. Gunung Jiwa Patah. Menurut Fu Donghua, pusat kekuatan Liga Xuanjun ditempatkan di Duan Hunling. Melihat Broken Soul Mountain sebentar, Suyi diam-diam berbalik dan melanjutkan. Di depan Anda ada lapangan yang diselimuti darah dan kabut. Berjalan di kabut berwarna darah, kecepatan Suyi melambat secara signifikan, dan terkadang berhenti. Dan setiap kali dia berhenti, retakan ruang yang panjang dan sempit muncul tanpa suara di kabut berwarna darah. Retak ruang ini berselang-seling, memotong kekosongan menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Di retakan, ada fluktuasi ruang yang mengalir perlahan. Tapi Suyi tahu bahwa begitu dia menyentuh celah angkasa, yang asli. Fluktuasi spasial yang mengalir perlahan akan berubah menjadi semburan kekuatan yang tak tertandingi, yang dapat dengan mudah merobek kaisar alam Xuanzhao berkeping-keping. Bahkan jika Anda berubah menjadi Emperor of the Profound Nether Realm, Anda harus mengelupas kulitnya bahkan jika Anda tidak mati. Suyi sudah lama terkejut dengan ini. Dia berhenti dan berjalan, dan setelah setengah jam, dia akhirnya keluar dari kabut berwarna darah ini. Di kejauhan, di bawah sinar bulan perak, 6 puncak gunung muncul dalam kehampaan, tersebar dalam bentuk 6. Ada gunung di utara, selatan dan selatan. Ada juga gunung di atas dan di bawah. Ke-6 puncak itu tingginya ribuan kaki, dan para penjaga terhubung bersama, seperti tambalan besar pegunungan yang tergantung di langit, yang sangat luar biasa. Aliran hujan ringan hitam seperti air terjun, jatuh dari 6 puncak, membuat dunia tampak keruh dan kacau. Memukau. 6 jalan surga, salah satu area terlarang paling berbahaya di dunia bawah. Kelihatannya hanya 6 puncak, namun nyatanya, di tengah 6 puncak tersebut, terdapat dunia gua yang digali. Dunia gua itu adalah tempat yang paling menakutkan. Di kejauhan, Suyi melihatnya sejenak, dan dengan sekejap, dia menyapu ke arah gua surgawi 6 jalan dari udara tipis. Suyi tidak berhenti sampai dia mencapai Gunung Seribu Zhang di timur. Bagian atas dan bawah gunung ditutupi oleh air terjun cahaya hitam yang dahsyat. Ini adalah kekuatan sah yang penuh kehancuran. Hanya kaisar dari alam misterius yang dapat menolak aturan ini, dan karakter di alam misterius akan mati jika Anda menyentuhnya. Namun, ini tentu saja sulit bagi Suyi. Dia membalik telapak tangannya, dan sebatang bambu seukuran ibu jari muncul dari udara tipis. Palu, harta di tangan orang lain. Lebih penting lagi, menurut Da Gengren, palu abadi dapat menahan dan meredakan sebagian besar bahaya yang didistribusikan di dunia bawah. Melihat Suyi melambaikan palu abadi sesuka hati,
seberkas pelatihan kuda hitam seperti malam abadi tersapu. Wow gelombang. Hujan cahaya hitam turun dari puncak gunung, dan kemudian berpisah ke kedua sisi, dan gunung yang curam dan curam tiba-tiba terungkap di bidang penglihatan Sui. Dilihat dengan seksama, ada jejak usus domba yang berkelok-kelok ke atas di atas gunung. Ujung jalan mengarah ke sebuah gua di tengah gunung. Itu adalah pintu masuk ke 6 jalan surga. Suara mendesing. Sosok Sui melintas dan menyapu ke dalamnya. Di dalam gua, ada lorong gelap yang dipenuhi kabut kelabu samar. Sui membalik telapak tangannya, dan sebuah lampu perunggu muncul. Lentera teratai. Wow gelombang. Sumbu lampu tembaga bergoyang, memancarkan cahaya keemasan suci, menutupi seluruh tubuh Sui seperti riak. Setelah itu, Sui berjalan maju. Kemanapun mereka lewat, kabut abu-abu di lorong itu mengeluarkan suara kicauan, dan dihalau oleh kekuatan lampu teratai amanat surgawi. Dalam kegelapan yang lebih dalam, samar-samar, sosok hantu tampak ketakutan dan menghilang satu demi satu. Sui mengabaikan ini. Hantu paling baik dalam serangan diam-diam dan pembunuhan. Namun, Sui tahu betul bahwa hal yang paling menakutkan tentang hantu adalah harta dengan kekuatan untuk menghancurkan kejahatan. Saat kekuatan ini terdeteksi, hantu akan menghindarinya jauh-jauh. Tidak berani mendekat, Sui memegang lentera teratai amanat surgawi di satu tangan dan melangkah maju di lorong. Setelah setengah seperempat jam, pemandangan di depanku tiba-tiba berubah, dan jalan setapak muncul ke segala arah, menyebar ke dalam kegelapan seperti sarang laba-laba. Anehnya, jalannya perlahan merayap seperti kehidupan. Sui tampak acuh tak acuh seperti biasanya. Jalur ini, tidak peduli yang mana, dapat mengarah ke pedalaman Gua Liu Daotian. Tapi hanya satu jalur yang paling aman, dan di jalur lainnya, ada malapetaka yang cukup untuk membunuh kaisar. Hanya dengan melihatnya sejenak, Sui tertegun. Dia menemukan pola padat dan aneh terukir di jalur teraman. Dekrit Tianzhao. Ini adalah legenda rahasia, Longhu Daoshan, salah satu dari 6 gerbang hutan belantara besar. Tampaknya kekuatan Liga Xuanjun telah memasuki kedalaman 6 gua Daotian, dan itu diduga telah menjelajahi bagian depan Candi Perunggu. Sui sedikit mengernyit. Dengan perintah ini, tidak peduli berapa banyak perubahan yang terjadi pada jalur tersebut, orang akan dengan mudah menemukan jalur yang paling aman. Dan apakah semua ini berarti ayam jantan tua itu sekarang juga ada? Setelah memikirkannya, Sui melangkah maju. Dia mengeluarkan palu abadi dan mengetuk, Dekrit Amaterasu, dengan ringan. Ledakan, pola perintah yang terukir di tanah ini tiba-tiba menghilang ke langit. Setelah itu, Sui datang ke jalur lain dan menggunakan palu Leisian sebagai pena untuk mengukir ulang pola, Dekrit Amaterasu, yang persis sama dengan yang sebelumnya. Setelah melakukan ini, bibir Sui menunjukkan sentuhan kepuasan. Dengan cara ini, orang-orang kuat dari Liga Xuanjun pasti akan mengalami jungkir balik yang besar. Tanpa penundaan lebih lanjut, Sui langsung pergi ke jalur teraman dan melangkah pergi. Waktu yang sama, di luar Gua Liu Daotian, sekelompok tokoh meraung. Gu Ziming, Sang Guanji, dan Ni Suang adalah 3 murid Fima. Di belakang mereka, ada lebih dari selusin pria kuat dengan aura menakutkan, satu lebih kuat dari yang lain. Saudari muda Ni Suang, Anda memimpin seseorang untuk disergap di daerah terdekat. Ingatlah bahwa lain kali, tidak peduli siapapun yang mencoba memasuki Gua Surgawi 6 jalan, itu akan diabaikan. Gu Ziming memberi perintah. Bagus. Ni Suang langsung setuju. Gu Ziming mengangguk dan berkata dengan ekspresi santai, dengan cara ini, itu harus sangat mudah. Sebelumnya, dia mengatur agar adik laki-lakinya, Cheng Tiankun, memimpin pasukan kultivasi dan ditempatkan di daerah dekat Duan Hunling. Tanpa penundaan, Gu Ziming membawa yang lain ke Gua Surgawi 6 jalan. Pada mengambil kesempatan ini, kelompok mereka menyapu ke dalam gua di tengah gunung. Sepanjang jalan, mereka akrab dengan jalan dan menggunakan berbagai cara untuk menghindari segala macam pembunuhan berbahaya di sepanjang jalan, jelas lebih dari sekali. Segera, jalan seperti sarang laba-laba muncul di bidang penglihatan mereka. Juga biarkan mereka melihat pola, Amaterasu Edik, yang terukir di salah satu jalur. Saat Gu Ziming dan yang lainnya akan melanjutkan aksi mereka, seorang pria parubaya yang mengenakan mahkota bulu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, "Tunggu. Ada yang salah." Semua orang membeku di hati mereka dan segera berhenti. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 974. Aku merasa ada yang salah dengan urutan hari ini. Yuguan Parubaya berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang terkejut. Gu Ziming mengerutkan kening dan berkata, Dao Youlu, apakah kamu melihat sesuatu yang salah? Nama Parubaya Yuguan adalah Lu Qingku, dari Gunung Longhu Dao di hutan belantara besar, tempat Edik Amaterasu diukir olehnya. Lu Qingku merenung, biarkan aku memeriksanya. Saya melihat mata setengah baya Yuguan bersinar dengan cahaya keemasan, melihat ke arah Dekrit Amaterasu, di jalan di kejauhan. Meneliti untuk waktu yang lama, Lu Qingku tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dengan sedikit kebingungan, kekuatan Edict of Amaterasu tidak berubah, hanya.
Gu Ziming menjadi tidak sabar dan berkata, mengapa kamu harus ragu, katakan saja secara langsung. Lu Qingku menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan linglung, saya merasa pesona dan kekuatan yang terkandung dalam dekrit Tianzhao hari ini jauh lebih baik daripada ketika saya mengukirnya di awal, tampaknya. Itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang terkejut. Apa artinya ini? Gu Ziming juga tercengang, dan berkata, mungkinkah dekrit Tianzhao telah menyerap kekuatan aturan di 6 gua surgawi ini sejak periode waktu ini, sehingga perubahan seperti itu terjadi? Lu Qingku menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sulit dikatakan. Apanya yang membingungkan, selama edik Amaterasu masih berlaku, itu membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan jalan itu. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu tidak mengatakan apa-apa. Berbicara, dia berjalan ke pintu masuk jalan. Dia mondar-mandir, melihatnya sebentar, lalu berbalik untuk melihat kerumunan, dan berkata sambil tersenyum, aku berkata, tidak ada masalah sama sekali, ayo bertindak cepat. Gu Ziming dan yang lainnya mengangguk. Tapi sebelum dia bisa bertindak, wajahnya berubah drastis. Di kedalaman lubang di belakang pria berjubah abu-abu, sebuah tangan besar berdarah dari tulang muncul diam-diam, meraih pria berjubah abu-abu itu. Selamatkan aku. Pria berjubah abu-abu itu sangat terkejut hingga kehilangan akal sehatnya. Hanya jeritan melengking dan ketakutan yang terus bergema. Apa yang terjadi di sini? Seseorang berbisik. Pria berjubah abu-abu adalah mendiang Kaisar Dunia Xuanzhao di Jiuxing Jianshan. Tapi dari awal sampai akhir, sebelum dia bisa berjuang, dia dibawa pergi oleh tangan besar berwarna darah yang aneh. Benar saja, ada masalah dengan pesanan hari itu. Wajah Lu Qingku jelek, dan dia bergumam, jika saya membacanya dengan benar, seseorang menghapus dekrit Amaterasu yang saya ukir, dan meninggalkan salinan dekrit Amaterasu di pintu masuk jalan lain. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tersentak. Sial, seseorang menipu kita. Seseorang terlihat sangat buruk dan mengutuk, ini sangat menyeramkan, sangat tercela. Kakak Lu, dekrit Amaterasu adalah rahasia unik dari Gunung Longhu Daoshanmu. Di dunia yang gelap ini, bagaimana seseorang bisa mengendalikan metode mengukir dekrit seperti itu? Seseorang bertanya dengan cemberut. Lu Qingku menggelengkan kepalanya, ini yang membuatku bingung. Pada saat ini, Gu Ziming sepertinya mengingat sesuatu, dan matanya berkilat, dan berkata, jika tebakanku benar, target yang kita tunggu kali ini sudah ada di depan kita. Keenam gua surgawi ini. Semua orang terkejut. Kakak senior Gu, apakah kamu berbicara tentang bocah Spirit Will Realm itu? Sang Guanji tidak bisa membantu tetapi berkata, ya, itu dia. Gu Ziming mengangguk. Maksud Gu Daoyou, dekrit Amaterasu itu juga ditinggalkan oleh bocah itu. Lu Qingku tidak percaya. Gu Ziming berkata dengan ekspresi halus, sejauh yang saya tahu, dia memang bisa melakukan ini. Setiap orang semakin tidak bisa tenang. Kakak Gu, apakah kamu sudah tahu asal-usul orang ini? Sang Guanji bertanya. Gu Ziming berkata dengan sungguh-sungguh, kamu akan mengerti nanti. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan jalan aman itu secepat mungkin, dan cepat pergi ke kedalaman Gua Liu Daotian. Bukan kebetulan, pemuda itu kemungkinan besar kami telah tiba di depan dari kuil perunggu itu. Berbicara, dia memandang Lu Qingku dan berkata, rekan Taois, aku hanya bisa menyusahkanmu sekali lagi. Pada awalnya, Lu Qingku yang menggunakan teknik rahasia untuk membantu mereka menemukan jalan aman itu. Bagus. Lu Qingku mengangguk dan setuju. Di kedalaman 6 Gua Daotian. Itu adalah gua yang besar dan kosong. Ada dinding gunung yang curam ke segala arah, menghubungkan langit dan bumi. Berdiri di dalamnya, manusia sekecil semut. Di tengah gua besar ini berdiri sebuah kuil perunggu, megah dan kuno. Rantai dewa hitam tebal menggantung dari pegunungan di sekitarnya, mengalir di sekitar kuil perunggu, padat. Sekilas, ada ribuan rantai dewa hitam yang saling silang menutupi kuil perunggu. Memukau, di depan candi perunggu, terdapat dojo setinggi 1000 kaki. Sebuah jalan selebar 3 kaki melewati dojo, menuju ke gerbang kuil perunggu. Ketika Sui masuk ke tempat ini dan melihat pemandangan yang sudah dikenalnya ini, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit bingung. Tempat ini masih sama seperti dulu, seperti penjara yang memenjarakan para dewa, tidak ada yang berubah. Segera, mata Sui menyipit. Di dojo setinggi 1000 kaki, sebuah kerangka penyiksaan dari perunggu berdiri sendiri. Seorang pria kurus dengan rambut acak-acakan diikat ke rak perunggu, berlumuran darah dan memar. Meskipun wajah terkulai pria itu ditutupi oleh rambut acak-acakan yang berlumuran darah, Sui sekilas mengenalinya. Buta tua, Sui mengerutkan kening, dan matanya yang dalam bersinar dengan kilau yang menakutkan. Pada awal keluarga Cui di kota Ziluo, lelaki tua buta itu berangkat ke tempat sekte tempat lampu hantu mengambil sarkofagus. Tetapi Sui tidak menyangka bahwa di kedalaman lautan kepahitan, sebelum dia dapat menemukan ayam jantan tua itu, dia melihat lelaki tua buta itu lagi. Tampaknya orang dari Liga Xuanjun seharusnya adalah aku. Wajah Sui setenang biasanya, tapi matanya menjadi semakin dalam. Dia melangkah ke dojo dan menatap lelaki tua buta itu sejenak.
Pria tua buta itu telah jatuh koma, dan rantai berwarna darah setebal ibu jari mengalir di bahu, pinggang, dan kakinya, mengikatnya dengan kuat ke rak penyiksaan perunggu. Jelas, lelaki tua buta itu telah disiksa secara brutal. Kulitnya terkoyak, darahnya kabur, dan napasnya sangat lemah. Bekas luka berdarah itu membuat jantung Suyi melonjak dengan niat membunuh yang tak terbendung. Namun, dia tidak segera menyelamatkan lelaki tua buta itu. Dia bisa melihat bahwa rantai berwarna darah yang terikat pada lelaki tua buta itu tercetak dengan aura yang sangat ganas dan korosif. Ini seperti susunan terlarang kecil, sedikit sentuhan pasti akan membuat orang buta tua menderita serangan balik. Memikirkannya, Suyi mengeluarkan sebotol. Bubuk obat yang dibelah halus tersebar di seluruh orang tua buta itu seperti cahaya dan bayangan. Terlihat dengan mata telanjang, luka di sekitar lelaki tua buta itu sembuh dengan cepat. Orang buta tua, Suyi berbicara dengan lembut, seperti lonceng pagi dan genderang malam, berisi ritme zen yang misterius, bergema di dalam jiwa lelaki tua buta itu. Segera, lelaki tua buta itu bergidik dan bangun dari pingsan. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Suyi dengan mata kosong. Segera, dia sepertinya akhirnya bangun dari keadaan kebingungan, dan berkata dengan penuh semangat, "Su. Tuan Su." Suaranya serak, kering dan sangat lemah. "Menabrak. Jangan bergerak." Suyi berkata dengan lembut, "Aku akan melepas rantai itu untukmu terlebih dahulu, lalu membawamu keluar dari sini." Orang tua buta itu tiba-tiba menyadari sesuatu, dan tiba-tiba mendesis, "Tuan Su, pergi. Tinggalkan aku sendiri. Orang-orang itu telah membuat permainan pembunuhan di sini, hanya untuk berurusan denganmu, Tuan." Suaranya penuh kecemasan. Suyi berkata dengan ekspresi tenang, "Aku sudah menebak ini sejak aku melihatmu. Omong-omong, kali ini karena aku melibatkanmu." Saat berbicara, jari-jarinya yang sejajar seperti pedang, dan dia menikam lebih dari 10 kali dalam sekejap. Klik, klik, dengan suara pecah, rantai merah yang diikatkan pada lelaki tua buta itu putus satu persatu. "Pak, saya minta maaf." Orang tua buta itu merasa malu dan berkata dengan suara gemetar, "Setelah mereka menangkap saya, mereka menyiksa saya. Saya ingin bunuh diri, tetapi saya tidak bisa. Sebaliknya, mereka benar-benar memenjarakan saya. Saya mencari jiwa, saya tidak tahu berapa banyak yang mereka tahu." Suyi berkata dengan lembut, "Selama kamu masih hidup, tidak ada lagi yang penting. Ayo pergi, aku akan membawamu keluar dari sini dulu." Dari awal hingga akhir, dia terlihat sangat tenang, bahkan tidak banyak perubahan suasana hati. Hanya di hatinya, niat membunuh sedang bergolak, dan hampir mendidih. Sejak memasuki dunia bawah, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar terprovokasi. Saat Suyi hendak pergi dengan lelaki tua buta itu, sebuah suara tua yang lembut tiba-tiba terdengar di gua yang besar dan kosong ini. Karena mereka sudah datang, tidak ada alasan untuk pergi lagi. Suara itu bergema di kejauhan. Di sisi gerbang kuil perunggu di kejauhan, di dekat bayangan di kedalaman rantai dewa hitam besar yang bersilangan, semburan riak pengekangan tiba-tiba muncul. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan kecoklatan seputih salju muncul dari udara tipis. Dia baik dan baik hati, dan dia terlihat seperti peri. Saat dia muncul, kekuatan mengerikan memenuhi udara, dan itu milik kekuatan alam neter yang mendalam. "Pergilah, Tuan." Orang buta tua itu terkejut. "Hahaha, aku sudah lama menunggu di sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi?" Di arah lain, di gunung yang curam, bayangan statis tiba-tiba menggeliat, berubah menjadi pria kurus berjubah emas. Tidak diragukan lagi, ini juga merupakan keberadaan yang misterius. Hati lelaki tua buta itu tenggelam ke dasar. Tapi melihat ekspresi Suyi acuh tak acuh seperti sebelumnya, dia berkata, "Mengapa kamu harus bersembunyi lagi, keluarlah." My Novel, Supreme Sword God, Chapter 975. Suara Suyi masih bergema, dan dua sosok lagi muncul begitu saja. Salah satunya adalah pria jangkung berjubah piton dengan janggut dan rambut seperti tombak. Salah satunya adalah wanita cantik dan bergerak yang mengenakan gaun istana berwarna-warni. Ada dua alam terpencil lagi. Suyi tidak terkejut dengan ini. Saat melihat keempat orang ini, hanya dari nafas, Suyi langsung melihat asal-muasal pihak lain. Pria tua berjubah hitam dengan pengocok di tangannya berasal dari Longhu Daoshan. Pria berjubah emas itu dari Jiuxing Jianshan. Seorang pria berjubah piton dengan janggut dan rambut seperti tombak, dari King Lei Senzong. Wanita cantik berkostum istana itu dari Moyun Demon Gate. Di antara mereka, Longhu Daoshan, Jiuxing Jianshan, King Lei Senzong semuanya termasuk di antara 6 pengadilan Dao, di hutan belantara besar. Moyun Demon Sek adalah kekuatan iblis kelas 1 di Great Wilderness. Kamu adalah Suyi. Benar saja, kamu tidak bisa terlihat seperti manusia. Jika aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di masa lalu dari ingatan orang buta itu, aku tidak akan percaya bahwa ada orang seperti kamu di dunia ini, dunia. Itu bisa disebut karakter monster di langit.
Pria berjubah piton dari Qinglei Shenzong berbicara dengan suara yang dalam dengan sedikit keterkejutan. Orang buta tua itu curiga bahwa kamu adalah keturunan Master Pedang Xuanjun, apakah itu benar? Wanita berpakaian istana Moyundi Menget bertanya sambil tersenyum. Saat mereka berbicara, 4 monster tua di alam neter mendalam mendekati dojo tempat Suyi berada dari 4 arah, dan mereka telah memblokir mundurnya Suyi. Suasana yang membosankan dan menyedihkan juga menyelimuti dunia ini. Orang tua buta itu tampak suram, seperti jatuh ke dalam gua es, dan berkata dengan getir, Tuan Su, orang tua kecil itu yang menyakitimu. Suyi menepuk pundaknya, dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kamu bicarakan, istirahatlah. Berbicara, dia melambaikan jubah lengannya, dan biji hijau muncul dari udara tipis. Saat cahaya dan hujan turun, sosok lelaki tua buta itu langsung dimasukkan ke dalam benih hijau. Benih yang berasal dari dunia. Mata lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi cerah, dan dia berseru, bagus sayang. 3 lainnya juga bergerak, mata mereka berkilat. Anak ini memiliki lebih dari 1 harta yang bagus. Pria berjubah emas membuka mulutnya dengan senyuman, matanya seolah menatap mangsa, penuh kesenangan. Mereka pernah mencari jiwa orang tua buta itu, dan mereka tahu perbuatan masa lalu Suyi seperti punggung tangan. Iya, itu benar. Putra ini dicurigai sebagai keturunan Master Pedang Xuanjun, yang memiliki segala macam rahasia dan harta karun yang luar biasa tersembunyi di dalam tubuhnya, dan tidak ada bedanya dengan memenangkan kekayaan besar. Pria berjubah piton berbicara dengan suara yang dalam. Matanya bersinar, mengungkapkan niat membunuh yang tak terselubung. Anak kecil, jika kamu ingin bertahan hidup, bekerja sama dengan kami dengan jujur dan dorong pintu kuil perunggu itu. Wanita berpakaian istana memiliki suara lembut, kami telah memeriksa ingatan orang buta itu dan tahu bahwa Anda memiliki banyak metode luar biasa. Selama Anda dapat membuka pintu, Anda akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup kali ini. Pada saat ini, mata dari 3 pakar mendalam lainnya semuanya tertuju pada Suyi. Suyi terlihat sangat tenang. Dia secara alami memiliki cara untuk membuka pintu kuil perunggu. Tapi dia tidak mau. Pada awal kehidupan sebelumnya, dia memperhatikan bahwa ada kekuatan misterius yang sangat aneh yang dipenjara di kuil perunggu, yang sangat berbahaya, dan bahkan dapat mengancam dirinya sendiri di puncak kehidupan sebelumnya. Dia tidak akan melakukannya dalam keadaan seperti ini. Memang benar bahwa membuka gerbang kuil perunggu ini dapat menyebabkan kemalangan dan berurusan dengan 4 kekuatan besar dari alam misterius. Tapi itu juga akan menempatkannya dalam bahaya yang tak terduga. Pada saat ini, mata Suyi menyapu 4 ahli yang mendalam. Bukan sebuah kata. Dia terlalu malas untuk memperhatikan seluk-beluk game pembunuhan ini. Tidak peduli siapa yang memperhatikan, tidak peduli apa alasan pihak lain ingin berurusan dengan Anda. Tidak masalah lagi. Suyi membalik telapak tangannya, dan Immortal Hammer muncul dengan tenang. Ketika dia melihat pemandangan ini, mata pria berjubah hitam itu sedikit menyipit, dan dia berteriak dengan tajam, lakukan. Ledakan. Pada waktu yang hampir bersamaan, 3 mahakuasa lainnya juga menembak bersama. Satu demi satu kekuatan menakutkan tiba-tiba meletus di gua besar ini. Suyi bahkan tidak melihatnya, mengangkat jarinya dan menamparkan palu abadi, menjatuhkannya ke udara. Ledakan. Longsor menyapu seperti tsunami. Tiba-tiba, seluruh gua bergetar hebat. Tidak baik. Keempat pakar hebat alam neter yang mendalam semuanya mengubah ekspresi mereka, dan mereka bahkan tidak repot-repot berurusan dengan Suyi, jadi mereka segera menghindar. Mereka telah tiba di sini beberapa waktu lalu, dan secara pribadi telah mengujinya. Kekuatan aturan yang melekat pada rantai hitam sangat mendominasi, penuh kekuatan seperti menghancurkan dunia. Namun, yang meyakinkan mereka adalah bahwa bahkan jika Kaisar menembak, dia jarang bisa mengguncang rantai hitam itu. Tapi siapa sangka bahwa satu-satunya pukulan ringan Suyi adalah seperti jentikan sayap kupu-kupu, memicu badai kehancuran. Ribuan rantai dewa hitam terguncang, seperti terbangun dari kesunyian keabadian, meledak dengan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Ketika saya menjadi kaisar, saya secara pribadi akan mengirim Anda semua ke jalan. Pada saat itu, saya akan memberitahu Anda apa artinya hidup dan mati. Sepanjang jalan, kekuatan aturan kekerasan yang penuh dengan kekuatan penghancur diimbangi oleh kekuatan yang dilepaskan oleh palu abadi sebelum mendekat. Sosok Jangkung Suyi baru saja pergi dengan tenang. Di belakangnya, raungan itu seperti guntur, langit dan bumi bergetar, dan cahayanya berkobar. Tidak, ada perubahan besar di depan kuil perunggu. Di lorong menuju gua, wajah Gu Ziming dan yang lainnya berubah. Gerakan kekerasan dari kedalaman lorong, meski jauh, bisa dirasakan dengan jelas. Jangan khawatir, ada 4 senior Suanyou Jing yang duduk di tempat itu, bahkan jika ada perubahan, itu dapat dengan mudah diselesaikan. Gu Ziming menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Pikiran tegang semua orang telah banyak mereda. Tetapi pada saat ini, Sang Guanji berkata dengan heran, lihat, seseorang akan datang. Semua orang melihat ke atas. Di kedalaman lorong, seorang pemuda berjubah hijau masuk,
tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Basis kultivasi alam roda spiritual. Ternyata dia, Gu Ziming tercengang, hanya saja, bagaimana anak ini bisa keluar dari masalah? Mungkinkah ada hal lain yang terjadi? Yang lainnya terkejut. Namun, sudah terlambat bagi mereka. Karena Suyi datang langsung dari jauh. Berhenti. Dentang. Nyanyian pedang King Yue bergema. Suyi memegang pedang Suandu di tangannya. Tidak pernah mengelak atau mengelak, dia mengambilnya. Ledakan. Tanda dao emas yang dihancurkan di wajah langsung diambil. Puff. Kepala berdarah terlempar ke udara. Mayat tanpa kepala dari lelaki tua berambut putih itu pecah berkeping-keping. Dengan satu pedang, memenggal kepala Kaisar Dunia Xuanzao. Adegan kematian berdarah membuat Gu Ziming dan yang lainnya terkejut. Ledakan. Di bagian ini, tiba-tiba ada getaran dahsyat, semua jenis harta karun berterbangan secara horizontal, dan cahaya seperti air terjun menyapu. Namun, di lorong yang digali ke dalam perut gunung ini, kekuatan yang dikeluarkan oleh Kaisar tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada pegunungan di sekitarnya. Alasannya adalah bahwa bagian dalam dan luar dari 6 gua surgawi ini ditutupi dengan kekuatan aturan, dan sama sekali tidak dapat diguncang oleh Kaisar manapun. Kalau tidak, tempat ini telah dihancurkan berkali-kali selama bertahun-tahun. Ledakan. Perjumpaan jarak dekat terjadi. Seluruh tubuh Suyi meraung dengan ki, dan dia tanpa syarat menggunakan semua taoismenya dan bergegas maju. Tidak gentar, tanpa ragu, ki pedang yang kuat meledak seperti galaksi yang berguling ke belakang, tiba-tiba menahan pukulan gabungan dari lebih dari 10 kaisar. Ini, Gu Ziming dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Seorang pria muda di alam roda roh, tetapi memblokir pengepungan bersama lebih dari selusin kaisar mereka, seberapa menakutkankah ini? Luar biasa, dalam semburan cahaya dan hujan, sosok Suyi melintas, dan pedang Suandu menebas habis-habisan. Ledakan, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Pedang yang berat terguncang dan terbang keluar. Dan seorang kaisar yang memegang pedang langsung terbelah dua, darah memercik seperti air terjun, dan dia bahkan tidak sempat berteriak. Hal ini membuat kaisar di dekatnya mematikan kulit kepala mereka dan mengelak tanpa sadar. Kekuatan pemuda ini terlalu menakutkan. Momentumnya seperti guntur yang cepat dan dahsyat, dan tak terkalahkan. Kaisar alam Xuanzao, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, sebenarnya rentan. Siapa yang tidak akan terkejut? Memanfaatkan kesempatan ini, sosok Suyi telah ditusuk ke dalam kelompok musuh seperti pisau tajam. Karena ruang lorongnya kecil dan sempit, pertempuran semacam ini tidak ada bedanya dengan pertempuran jarak dekat. Keunggulan jumlah musuh berubah menjadi kerugian. Mereka berkerumun bersama dan menahan satu sama lain. Saat bertarung, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan terikat. Beberapa rahasia dan harta yang kuat tidak dapat digunakan sama sekali. Karena itu, ditakdirkan untuk mempengaruhi para sahabat di samping mereka. Dan ini juga memberi kesempatan pada Suyike. Saya melihat sosoknya menyilaukan, energinya mendidih seperti api, lurus seperti ujung yang tak tertandingi, bergegas ke depan, mengabaikan orang lain sama sekali. Jeritan, jeritan, raungan, dan harta karun yang meraung dan bertabrakan satu sama lain terus terdengar di bagian ini. Adegan itu seperti api penyucian di bumi. Hanya beberapa napas, sosok Suyi telah benar-benar keluar dari pengepungan dan menghilang di kejauhan. Pedang di seberang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 976. Di dalam celah gunung, pertempuran singkat berakhir, tungkai bodoh dan pecahan harta karun bercampur dalam darah dan berserakan di tanah. Brengsek, wajah Gu Ziming pucat pasi, dadanya sesak karena marah, dan giginya terkatup. Lebih dari 10 kaisar dari mereka melakukan upaya habis-habisan, tidak hanya gagal menjatuhkan seorang pemuda di roda roh, tetapi juga dibunuh secara paksa oleh lawan. Ini memalukan. Anak itu, bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Seseorang berbicara dengan suara gemetar. Pertempuran ini akan berakhir sebentar lagi. Tetapi di pihak mereka, 5 kaisar terbunuh, dan yang lainnya kurang lebih terluka. Kakak senior, apakah kamu ingin mengejar? Dia pembunuh dan pemarah. Di pertarungan sebelumnya, lebih dari selusin dari mereka berdesakan di satu tempat, dan ruangnya sempit. Gu Ziming menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat memberi perintah. Adik laki-laki, saya akan memeriksa kondisi 4 senior, Anda membawa orang lain untuk memburu anak itu. Bagus. Sang Guanji mengangguk setuju. Menyapu keluar dari gua surgawi 6 jalan, sosok Suyi tidak berhenti, dan menyapu ke depan. Tubuhnya berlumuran darah, ada banyak bekas luka berdarah, dan wajah King Jun sedikit pucat. Pertempuran sebelumnya tampaknya berumur pendek, tetapi sebenarnya itu sangat berbahaya. Selain kebutuhan untuk keluar dari pengepungan dalam waktu sesingkat mungkin, bahkan jika dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, dalam terobosan ini, dia pasti akan terluka. Dalam analisis terakhir, basis kultivasi terlalu lemah. Bahkan jika dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar melintasi perbatasan, dia pasti akan terluka saat menghadapi pengepungan penuh lebih dari 10 kaisar. Namun, ini hanya luka ringan. Bagi Suyi,
yang telah mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya, cedera ini benar-benar dapat diabaikan. Dia tampak tenang dan tenang dari awal hingga akhir, tanpa sedikit pun kepanikan. Namun, itu membutuhkan kekuatan eksternal. Dan kali ini, dia tidak akan melakukannya. Kali ini, dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh musuh-musuh itu dengan tangannya sendiri. Buat mereka membayar harga yang tak tertahankan. Pengalaman orang tua buta itu benar-benar membangkitkan niat membunuh Sui. Itu juga membuatnya sadar bahwa kekuatan aliansi Xuanjun telah memasang jebakan yang telah disiapkan dengan baik di jalur pemakaman dan dunia bawah ini, untuk menghadapi dirinya sendiri. Sedangkan untuk ayam jantan tua, jelas tidak mungkin berada di Gua Liu Daotian. Dengan kata lain, Fu Donghua, dari Jiuxing Jianshan berbohong kepadanya tentang hal ini. Berhenti. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar di bawah langit malam. Saya melihat kehampaan di kejauhan, dan sekelompok sosok bergegas mendekat. Dia dipimpin oleh seorang wanita berwajah dingin dengan gaun hitam, yang merupakan murid Fima Nisuang. Di belakangnya, diikuti oleh sekelompok tokoh kerajaan dari King Lei Senzong. Ledakan. Ketika Nisuang menyapu, dia langsung mengeluarkan pedang perak dan menebas ke arah Suyi. Di belakangnya, sekelompok kaisar menyebar dan mengelilingi Suyi dalam bentuk kipas. Mata Suyi acuh tak acuh. Dentang. Dalam ledakan yang menghancurkan bumi, pedang perak itu hancur dan terbang keluar. Gemetar, wajah pucat, tidak dapat dipercaya, inikah kekuatan yang dapat dimiliki oleh dunia roda spiritual? Suyi sudah tersapu ke kejauhan. Dia akan membuang waktu untuk ikan dan udang sekecil itu. Mati. Di depan, dua kaisar menembak untuk membunuh bersama. Seseorang melambaikan pedang perang perunggu, dan menebas dengan marah, dengan ujung yang tajam, mengoyak langit. Suyi tidak mundur, tetapi maju, dan langsung membuat dua pedang. Ledakan. Terlalu sombong. Hanya ada dua pedang, dan mereka dipotong pada waktu yang hampir bersamaan, menghancurkan kedua kaisar dalam satu gerakan. Ini membuat Nisuang dan kaisar lainnya begitu ketakutan sehingga mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Pertempuran mendadak ini berakhir dalam sekejap mata. Saat Sang Guanji datang dengan sekelompok orang kuat, sosok Suyi sudah menghilang di kejauhan. Kakak senior, siapa pria itu? Saya khawatir hanya kakak senior Gu yang tahu tentang ini. Sang Guanji menghela nafas panjang, wajahnya penuh kengganan. Dia telah menyadari bahwa sulit untuk mengejar bocah Spirit Will Realm. Selain itu, dengan kekuatan karakter misterius ini, meskipun mereka mengejar, saya khawatir mereka akan kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit. Melihat kaisar lain, tidak peduli siapa mereka semua terlihat jelek, dan mereka semua terlihat ketakutan. Sebagai kaisar, seberapa kuat yang belum pernah mereka lihat. Tapi itu adalah pertama kalinya mereka melihat bahwa akan ada karakter roda roh yang menakutkan di dunia ini. Satu orang dan satu pedang, cukup untuk membunuh kaisar. Selain kejadian yang tiba-tiba, mereka juga lengah, sampai sekarang ketika memikirkan adegan yang terjadi sebelumnya, siapa yang tidak terkejut, siapa yang tidak takut. Segera, Gu Ziming dan 4 ahli dari alam misterius juga datang. Melawan angsa liar sepanjang hari, tetapi dipatuk oleh angsa. Orang tua berjubah hitam yang memegang pengocok debu seputih salju membenci. Sebelumnya, di kedalaman gua, Suyi mengguncang ratusan rantai dewa dengan palu abadi, yang menyebabkan malapetaka. Dalam bencana ini, lelaki tua Xuan Pao dan 4 kekuatan alam Xuanyou, meskipun mereka akhirnya selamat, semuanya terluka, dan mereka dalam keadaan cemas dan malu. Ini membuat mereka geram dan geram. Kakak Gu, sudah sekarang, kamu harus memberitahu kami asal-muasal bocah berjubah itu. Sang Guanji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kaisar lain juga memandang Gu Ziming. Ekspresi Gu Ziming berubah untuk sementara waktu, dan berkata, bukannya aku berusaha menyembunyikan semua orang, itu benar-benar identitas pemuda berjubah, yang sangat aneh. Setelah jeda, dia berkata, tapi jangan khawatir, saya akan mengatakan yang sebenarnya setelah saya menangkap anak ini. 4 monster tua di alam neter mendalam juga mengangguk. Semakin sedikit orang yang tahu tentang asal-usul bocah berjubah itu, semakin baik. Tapi orang itu telah melarikan diri. Kata Nisuang tertekan. Tidak, dia tidak bisa melarikan diri. Mata Gu Ziming bersinar dengan kilau yang menyilaukan. Pergilah, kembalilah ke Duan Hunling dulu. Gunung pecah jiwa. Setelah Gu Ziming kembali, dia datang ke aula sendirian. Kemudian, dia mengeluarkan jimat tulang seputih salju yang aneh dari lengan bajunya dan menuliskannya di jimat tulang dengan akal ilahi. Paman, Suyi, yang diduga sebagai keturunan leluhur, muncul. Ini hanya ketidakmampuan saya gagal menjatuhkannya, dan dia melarikan diri. Jika Sisu mendapat kabar, tolong cepat kembali. Setelah menulis, Gu Ziming mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, mendesak jimat tulang. Ledakan. Setelah melakukan semua ini, Gu Ziming menghela nafas panjang, matanya dingin, Suyi, apakah kamu keturunan leluhur atau bukan, kali ini kamu tidak bisa melarikan diri. Area reruntuhan yang bergulir,
penuh dengan bangunan kuno yang runtuh, padat dan tak ada habisnya. Sisa-sisa dewa pemakaman. Itu adalah salah satu area terlarang paling berbahaya di dunia bawah. Dikabarkan bahwa reruntuhan ini awalnya adalah kerajaan suci di zaman kuno yang dihuni oleh orang-orang kuat seperti dewa. Inilah asal mula nama, reruntuhan pemakaman dewa. Tentu saja ini hanya rumor, karena belum ada yang bisa benar-benar mengungkap semua rahasia kawasan terlarang ini di masa lalu. Saat ini, ia berada di sebuah bukit yang jauh dari reruntuhan kuno ini. Seorang pria muda berjubah merah menyala dan wajah seperti mahkota batu giok meletakkan tangannya di belakang punggung, memandangi reruntuhan dewa pemakaman yang diselimuti guntur berwarna darah dari kejauhan. Menurut apa yang dikatakan penguasa Gunung Taodu, Shizun dan orang tuanya pernah berjalan melalui area terlarang ini sendirian, dan dia terjebak di dalamnya selama 3 tahun penuh dengan Taoisme puncak Shizun. Lama, apa yang dialami guru dalam 3 tahun terakhir? Bisakah dia menemukan misteri reinkarnasi hanya dari reruntuhan pemakaman ini? Mata pemuda itu berkilat, dan jubah merah menyala meraung tertiup angin malam. Setengah suara, dia menghela nafas pelan, warna kebencian yang tak terlihat muncul di antara alisnya, dan bergumam. Tuan, Anda sangat sulit disembunyikan dari kami. Jika bukan karena kelahiran dunia bawah, siapa yang akan tahu bahwa benar-benar ada reinkarnasi di dunia ini? Wajahnya yang tampan murung, dan dia menggertakkan giginya, jika kamu tahu ini lebih awal, kenapa kamu tidak memberi tahu kami? Sayang sekali aku dulu memperlakukanmu seperti seorang ayah, tapi kamu menyembunyikannya dari muridmu. Kamu sangat egois. Ada jejak kebencian di alisnya. Pada saat ini, pemuda itu sepertinya memperhatikan sesuatu dan melepas liontin giok yang tergantung di pinggangnya. Liontin giok itu bergetar sedikit, dan riak-riak yang mempesona muncul di permukaan sebening kristal. Ujung jari pemuda itu dengan lembut menyeka liontin giok itu. Berteriak. Di kehampaan di depannya, riak ruang tiba-tiba muncul, dan kemudian pesona tulang yang aneh muncul dari udara tipis. Pemuda itu meraih jimat tulang di tangannya dan melihatnya sedikit, dan matanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah menyala yang menakutkan. Suyi, kamu akhirnya muncul. Pria muda itu bergumam, dengan sedikit kegembiraan di antara alisnya, saya harap. Anda adalah orang yang saya duga. Nama pemuda itu adalah Huo Yao. Guru magang Cheng Pedang Xuan Jun, peringkat ketiga. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 977. Gunung Pecah Jiwa. Di sebuah istana, Gu Ziming sedang menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, lingkaran riak muncul di kehampaan, dan sesosok muncul dari udara tipis. Mengenakan jubah merah menyala dengan wajah seperti mahkota batu giok, itu adalah Huo Yao. Menguasai. Gu Ziming terkejut dan melangkah maju untuk menyambutnya. Jangan bicara omong kosong, katakan padaku apa yang terjadi. Huo Yao berbicara dengan tenang. Dengan cara itu, dia samar-samar mirip dengan Suyi. Namun, meskipun Huo Yao tampaknya acuh tak acuh, ketika dia membuka dan menutup matanya, dia secara tidak sengaja akan mengungkapkan arogansi yang mendominasi dan menakutkan. Ya, Gu Ziming tidak ragu untuk menceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengarkan dengan seksama, kedalaman mata Huo Yao sudah dipenuhi dengan jejak kegembiraan yang membara. Menghadapi pengepungan dari 4 karakter misterius Netherrealm, dia dapat membalikkan keadaan dan mundur dengan tenang. Lingkari ulang, melihat ke langit dan langit, melihat ke masa lalu dan sekarang, tindakan melawan langit seperti itu benar-benar unik. Kemana putra ini melarikan diri? Huo Yao tidak menanyakan detail lebih lanjut, dan berbicara langsung. Gu Ziming buru-buru mengeluarkan piring giok bulat merah dan mengangkatnya dengan kedua tangan. Paman, ketika aku melawan Nasuyi sebelumnya, aku meninggalkan gumpalan debu, dupa tanpa bayangan, di sana. Dengan Suyi, kamu hanya perlu mengandalkan cakram tanpa bayangan, ini untuk merasakan jejak Suyi. Huo Yao sedikit mengangguk, mengangkat tangannya dan menyingkirkan piring batu giok merah itu. Dia akan pergi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Gu Ziming dan berkata, bisakah kamu memberitahu orang lain tentang asal-usul putra ini? Tubuh Gu Ziming membeku, dan dia berkata dengan suara rendah, Tuan, jangan khawatir, kecuali 4 lelaki tua di alam misterius, tidak ada yang tahu apa-apa tentang Suyi. Huo Yao bersenandung dan berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Suara itu masih bergema, dan sosok Huo Yao tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang begitu saja. Gu Ziming merasa lega, dan dia sedikit meluruskan tulang punggungnya yang bengkok. Saat itu juga ia menyadari bahwa bagian depan bajunya basah kuyup oleh keringat dingin. Kekuatan Paman Si semakin menakutkan. Jantung Gu Ziming berdebar kencang. Siapa yang mengira bahwa 500 tahun yang lalu, Paman Guru belum mencapai kerajaan. Tapi sekarang, 500 tahun kemudian, Sisu sudah menjadi raksasa di alam misterius. Di langit, bulan es cerah. Suyi berjalan kaki di antara gunung kelabu dan sungai. Keempat bidang itu gelap, dan ada banyak kekuatan berbahaya yang aneh dan menakutkan yang tersembunyi di dalamnya, bahkan Kaisar tidak berani masuk ke daerah ini dengan mudah. Tapi Suyi sepertinya sedang berjalan-jalan di halaman.
Di tangannya, Immortal Ley Hammer bersinar dengan cahaya redup dari malam abadi, berubah menjadi riak kekuatan yang tak terlihat, yang juga membuatnya berjalan di tanah tanpa bahaya. Ada ratusan mil jauhnya, dan Gunung Xianhu dapat dicapai. Selama perjalanan, Su Yi mengangkat matanya dan melihat sekeliling, menilai secara kasar di mana dia berada. Gunung Xianhu terletak di tempat misterius dan tidak dikenal di dunia bawah pemakaman Dao. Itu disebut Gunung Xianhu. Apa yang tidak diketahui dunia adalah penguburan ini. Platform reinkarnasi paling misterius terletak di Gunung Xianhu. Namun, bahkan jika seseorang dapat mencapai Gunung Xianhu, hampir tidak mungkin menemukan platform reinkarnasi. Dan kali ini, Su Yi menganggap platform reinkarnasi sebagai tempat berkhotbah dan menjadi kaisar. Tiba-tiba, Su Yi, yang terbang dalam kehampaan, sepertinya merasakan sesuatu, dan dengan langkah kaki yang hampa, matanya yang dalam memandang ke puncak gunung di kejauhan. Di sana, sesosok muncul. Su Yi sedikit mengernyit, terkejut. Pada saat yang sama, sosok berjubah merah menyala berbalik, matanya seperti kilatan petir yang menyilaukan, menembus langit dan menatap Su Yi dari kejauhan. Kemudian, ekspresi acuh tak acuh pemuda berjubah merah tiba-tiba menjadi sangat rumit. Kejutan, kekaguman, ketakutan, ketidakpercayaan. Namun segera, emosi yang sangat rumit ini digantikan oleh senyuman. Dia menepis bajunya, mengambil langkah santai, melayang ke kehampaan, dan mendekati Su Yi. Tuan, selama bertahun-tahun, murid-murid saya telah bekerja sangat keras untuk menemukan Anda. Jubah merah menyala pemuda itu memekik, dan desahan memenuhi bibirnya. Su Yi melihat ke atas dan ke bawah pada pemuda itu, menghela nafas pelan, dan berkata, sayang sekali, kamu sama sekali tidak mendengarkanku. Kamu menerobos dan menjadi kaisar lebih awal. Pemuda berjubah api adalah keturunan ketiganya, Huo Yao. Di kehidupan sebelumnya, Su Yi pernah menjelajahi tempat ganas kuno dan menemukan embrio ajaib yang dipelihara di sumber api bawaan. Di dalam rahim iblis, bayi dari klan iblis roh api dikandung. Bayi ini adalah Huo Yao. Dapat dikatakan bahwa Huo Yao tumbuh bersamanya sejak dia masih kecil. Segera, Huo Yao sepertinya merasa tidak nyaman dengan apa yang dia katakan, atau mungkin dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melampiaskan kebenciannya, dan berkata dengan marah, dalam beberapa tahun terakhir, hanya karena mendengarkanmu, aku menjadi lelucon di mata dunia telah menjadi murid yang paling belak-belakan dan bodoh dari 9 warisan sejati keluargamu. Tuan, apakah Anda tahu betapa terhina dan tidak rela saya saat itu? Melihat junior dan junior lainnya menjadi kaisar, melihat mereka meninggalkan saya satu persatu, perasaan seperti itu, apakah Anda tahu betapa menyakitkannya itu? Suaranya semakin keras, bergulir seperti guntur tumpul antara langit dan bumi. Dan wajahnya yang tampan memiliki sedikit permusuhan. Su Yi mengerutkan kening dan berkata, saya katakan sebelumnya, jika Anda ingin menjadi seorang kaisar sejati di masa depan, Anda harus benar-benar menghilangkan kesuraman dalam pikiran Anda ketika Anda berada di alam roda roh, jika tidak, kehidupan ini ditakdirkan untuk merindukan alam ekstrim kaisar. Di antara 9 murid sejatinya, bakat Huo Yao sangatlah luar biasa. Meskipun dia sedikit lebih rendah dari Kintang muridnya yang lebih muda, dia jelas merupakan unicorn yang jarang terlihat dalam ribuan tahun. Tapi sejak awal, Su Yi memperhatikan bahwa Huo Yao, keturunan ras iblis roh api, memiliki permusuhan bawaan dalam suasana hatinya. Jika Anda tidak dapat sepenuhnya menghapus permusuhan ini, Anda bahkan tidak akan pernah berpikir untuk menyerang alam kaisar di masa depan. Karena itu, sejak Huo Yao masih berada di alam roda roh, Su Yi. Jelas, setelah reinkarnasi Su Yi, Huo Yao tidak mematuhi perintahnya dan memilih untuk menerobos. Hai, Huo Yao sepertinya mendengar lelucon besar itu dan tertawa terbahak-bahak, Tuan, jam berapa sekarang, Anda masih menggunakan alasan seperti ini untuk membohongi saya. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke dirinya sendiri, dan berkata-kata demi kata, apakah Anda melihat, hanya dalam 500 tahun, saya telah berkultivasi di tengah alam Suanyou. Ledakan, jubahnya melotot, rambut panjangnya beterbangan, dan pelangi api muncul dari sekujur tubuhnya, mencapai langit dan tanah, seperti dewa yang berjalan keluar dari api. Matanya bersinar seperti obor, dan dia berkata dengan tegas, jika bukan karena penindasanmu selama 60.000 tahun, dengan bakat dan latar belakangku, aku akan mengguncang langit, menghalangi hutan belantara yang luas, dan berbicara tentang pencapaian, dan tidak akan pernah berada di bawah kakak laki-laki dan perempuan junior. Huo Yao menatap Su Yi, 60.000 tahun. Tahukah kamu bagaimana aku hidup? Kemarahan dan kebencian dalam suara itu tidak lagi disembunyikan. Su Yi menatap Huo Yao sejenak, dan berkata dengan acuh tak acuh, umur Spirit Will Realm paling lama hanya 8.000 tahun. Alasan mengapa kamu bisa hidup selama 60.000 tahun adalah karena aku telah membantumu untuk memperpanjang usiamu, hidup saat itu. Itu tidak lebih dari untuk sepenuhnya menghapus permusuhan dalam pikiranmu. Huo Yao terkejut, dan tertawa marah. Saya melihat Su Yi melanjutkan, dulu, saya juga terkejut, meskipun mudah untuk menghancurkan pencuri di gunung,
tetapi sulit untuk menghancurkan hati, tetapi dengan bakat dan pengertian Anda, sama sekali tidak mungkin untuk melakukan semuanya, waktu. Pada titik ini, tapi sekarang, saya mungkin mengerti. Dia menatap Huo Yao, dan berkata, dalam 60.000 tahun itu, permusuhan dalam suasana hatimu telah lama berubah menjadi kebencian terhadapku, jadi bagaimana kamu bisa menghapus permusuhan di hatimu? Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan nafas. Ini disebut perbuatan salah. Semakin dia baik kepada Huo Yao, semakin dia berharap Huo Yao akan menghilangkan amarahnya, semakin dia membenci dirinya sendiri, dan semakin dalam amarah dalam suasana hatinya. Itu telah menjadi jalan buntu. Dan ketika dia mendengar kata-kata Su Yi, Huo Yao penuh ejekan dan penghinaan, dan berkata, omong kosong macam apa, jika aku benar-benar memiliki masalah dengan suasana hatiku, mengapa aku masih bisa membuktikan Dao sebagai kaisar? Hanya dalam 500 tahun, menginjakan kaki di tahap tengah alam neter yang mendalam. Ekspresi Su Yi menjadi dingin. Huo Yao dibesarkan olehnya, tapi sekarang dia menganggapnya sebagai musuh, yang membuatnya merasa tertekan dan lesu. Diam sejenak, lalu berkata, pada awalnya, saudari junior Anda mengatakan bahwa Xuanchu Senjian yang saya serahkan kepada saudari junior keempat Anda telah dicuri oleh Anda, apakah itu benar? Mata Huo Yao berkedip dan dia mencibir, bajingan kecil King Tang itu telah datang untuk menjebakku lagi. Karena guru bertanya tentang hal ini, sebaiknya aku mengatakan terus terang, saudari junior Jin Kui yang mematuhi kakak senior, dan mengambil berinisiatif untuk menyerahkan Divine Mirror of Absolute Beginning kepadaku. Su Yi bertanya lagi, apakah Anda menggunakan Divine Mirror of Absolute Beginning untuk menghilangkan kekuatan penahan Taixuan Dongtian? Cermin ilahi awal mutlak dapat mengontrol kekuatan formasi terlarang dari Taixuan Dongtian. Pada masa itu, alasan mengapa Bim berkolusi dengan musuh asing dan dapat dengan mudah memasuki Taixuan Dongtian adalah karena seseorang dan Bima harus bekerja sama satu sama lain dan menggunakan cermin dewa awal untuk menghilangkan formasi terlarang Taixuan Dongtian. Dihadapkan dengan pertanyaan ini, Huo Yao tidak bisa menahan tawa dan berkata, Tuan, jika Anda benar-benar ingin mengetahui waktu, Anda sebaiknya kembali bersama saya, dan setelah melihat kakak senior, kami akan kakak, bagaimana kalau memberitahumu segalanya tentang tahun itu? Kata-katanya tampak hormat, tetapi matanya lucu, dan ada sedikit godaan dalam ekspresinya. Ini seperti kucing dan tikus. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.